Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pembelajar. Perkenalkan, nama saya Imade Adi Wiryana, asal Klecung, Bali. Begitu pesatnya perkembangan pariwisata di Bali, tidak serta-merta bisa dirasakan oleh masyarakat di pedesaan. Oleh sebab itu, saya merasa terpanggil untuk membantu Pok Darwis yang ada di kampung saya. Salah satu tempat bersejarah yang dikunjungi pada saat trekking yaitu Pura Taman Klecung. Pura Taman Klecung terletak di Banjar Klecung, Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Nama Pura Taman Klecung terdiri dari pura, yaitu tempat suci bagi umat Hindu. Taman adalah tempat yang indah. Dalam hal ini indah secara alam supranatural. Dan yang ketiga, Klecung adalah nama Banjar atau dusun tempat pura tersebut dibangun. Sejarah Pura Taman Klecung tertulis di atas daun lontar yang di Bali sering disebut dengan Purana atau cerita-cerita kuno. Diceritakan pada tahun 1771 ada seorang raja dari kerajaan Keramitan yang bernama Agung Ngurah Gede Marga melakukan perburuan ke daerah barat bersama rombongannya. Beliau melintasi hutan, sungai-sungai hingga akhirnya sampai di perbatasan kerajaan Jembrana. Tanpa disengaja, rombongan tersebut dilihat oleh warga setempat. Kemudian dilaporkan kepada Raja Jembrana karena dikira musuh yang ingin menyerang kerajaan Jembrana. Setelah itu, Raja Jembrana memerintahkan beberapa pasukan untuk menangkap rombongan tersebut. Raja Keramitan lari untuk menyelamatkan diri, dan pada pelarian tersebut beliau berjanji apabila bisa selamat dalam pelarian tersebut, beliau akan mendirikan pura untuk mengenang bahwa Tuhan dan kuasanya memang benar-benar ada dan melindungi rombongan tersebut. Kemudian rombongan tersebut sampai di sungai yang ada di sebelah kiri saya, yaitu Sungai Yeh Matan. Setelah rombongan tersebut menyeberangi sungai tersebut, tiba-tiba air sungai membesar dan terjadilah banjir di tempat ini. Setelah merasa aman, raja dan rombongannya memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat ini. Dalam renungan beliau, di alam bawah sadarnya muncullah gambaran bahwa alam di sekitar sini begitu sangat indah secara tak kasat mata. Maka beliau memutuskan untuk mendirikan pura dan diberi nama Pura Taman Klecung. Sekarang saya sudah sampai di pintu masuk Pura Taman Klecung. Welcome. Pura ini terdiri dari 4 kompleks bangunan, yaitu yang pertama di bawah pohon. Di sini disebut selatan, yaitu Tuhan dengan kuasa sebagai penjaga lautan atau penguasa daerah pesisir. Kemudian selanjutnya ada di sebelah kiri saya, sekitar 100 meter dari sini, disebut penataran. Di sana adalah tempat untuk memuja kuasa Tuhan sebagai pemberi kesejahteraan dan keselamatan. Kesejahteraan yang dimaksud di sini ada 2, yaitu secara rohani dan materi. Secara materi maksudnya adalah cukup sandang, pangan, dan papan. Kemudian secara rohani, kita benar-benar serasi dalam kehidupan dan kita
benar-benar bisa bertoleransi dengan semua yang ada di dunia, terutama adalah manusia. Sedikit bergerak ke arah utara, sekitar 150 dari tempat ini disebut dukuh. Di sana adalah tempat untuk memperdalam ilmu spiritual, sehingga pada nantinya kita bisa menyadari Tuhan dalam diri dan Tuhan di luar diri manusia. Dalam hal ini maksudnya adalah percikan kecil dari Tuhan yang menguasai tubuh manusia bisa merasakan vibrasi suci atau sifat suci dari Tuhan, sehingga terjadilah hubungan suci yang di dalam bahasa Bali atau orang-orang Bali bisa menyebut dengan yoga atau samadhi. Artinya terjadi penyatuan antara sifat dalam diri dengan sifat Tuhan di luar diri, sehingga muncullah kedamaian yang tak terbatas. Yang terakhir adalah pura atau tempat suci untuk memuliakan atau menghormati leluhur dari kerajaan Kerambitan. Bangunan tersebut juga dijadikan sebagai monumen bahwa kuasa Tuhan memang benar-benar terjadi di tempat ini. Di sebelah baratnya ada sebuah sumur yang airnya masih bisa digunakan sampai saat ini. Tetapi bagi orang yang memiliki penglihatan mata batin, sumur tersebut adalah sebuah kolam yang sangat indah. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa umat Hindu memuja banyak nama-nama Tuhan yang berbeda. Sebagai contoh, nama saya Adi. Ketika saya menangkap ikan, orang-orang bisa memanggil saya dengan sebutan nelayan. Begitu juga ketika saya sedang bekerja di sawah, orang bisa menyebut saya Pak Tani. Ketika mengendarai mobil, bisa disebut driver. Dan ketika saya menghandle tamu, bisa disebut dengan guide. Tuhan juga seperti itu. Beliau hanya satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Kesakralan pura taman ini masih terjaga sampai sekarang. Ini dapat dibuktikan dengan ada beberapa wisatawan yang mempunyai penglihatan langsung atau tembus, bisa melihat dan merasakan vibrasi suci yang dipancarkan oleh pura Taman Klejung. Untuk menjaga hal tersebut, Desa Adat memutuskan untuk membuat peraturan. Mohon maaf, bagi wanita yang sedang datang bulan dilarang untuk masuk ke areal pura. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan tentang Pura Taman Klejung. Semoga bisa menambah wawasan para pembelajar sekalian. Dan pesan saya, marilah kita belajar untuk menggali informasi, menjaga dan melestarikan warisan leluhur. Terima kasih. Om Santi 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 Om.